Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wiji Sarinesi. Kali ini kita akan membahas materi himpunan Part 1, macam-macam himpunan. Baik anak-anakku, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik dapat memahami pengertian tentang himpunan, menyatakan himpunan, menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan, memahami himpunan kosong dan himpunan bagian, serta menentukan banyak himpunan bagian. Baik, pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, ketika ibu tanya, sebutkan sekumpulan bunga yang cantik. Tentu ada yang bilang mawar, enggak, saya nggak suka mawar. Ada yang bilang melati, saya lebih suka manggrek gitu ya. Oke, baik. Nah, ternyata sekumpulan bunga cantik itu berbeda-beda menurut pendapat masing-masing. Jadi kurang jelas. Jadi ini bukan himpunan. Baik anakku, sekarang ini ibu mau tanya sekumpulan hewan berkaki 4. Kalian tahu bisa sebutkan sekumpulan hewan berkaki 4? Baik, ada kuda, rusa, kelinci, jerapah, kambing. Nah sekarang sekumpulan hewan menyusui atau mamalia. Bisa menyebutkan? Baik, ada gajah, ada kelelawar, ada dolphin lumba-lumba, kelinci, kanguru, orangutan, kemudian banyak sekali ada sapi dan sebagainya. Ini adalah hewan-hewan yang menyusui atau mamalia ya. Baik, selanjutnya perhatikan baik-baik contohnya. Oke, mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan himpunan? Nah, kira-kira dari contoh yang ibu berikan, mana yang himpunan dan bukan himpunan? Kumpulan siswa pandai, himpunan atau bukan? Bukan himpunan. Kenapa kok bukan? Karena kita nggak tahu definisinya dengan jelas, sepandai apa dia, gitu ya. Kumpulan nama bulan diawali dengan huruf J, himpunan. Januari, Juli, Juni, gitu ya. Oke, kumpulan lukisan indah bukan himpunan. Kita nggak tahu batasannya seindah apa. Kumpulan makanan lezat bukan himpunan. Karena kita nggak tahu lezatnya. Ibu mungkin bagimu tidak lezat. Ya, kumpulan hewan ternak adalah himpunan. Baik, anak-anakku, beri nama himpunan dari objek berikut. Nama himpunannya apa? Ayam, burung, angsa. Ya, bisa kumpulan hewan unggas, kumpulan hewan berkaki 2, boleh ya. Senin, Selasa, Sabtu, kumpulan nama hari yang diawali dengan huruf S. Apel, anggur, alpukat, arbei, kumpulan nama buah yang diawali dengan huruf A. Anggota himpunan, keanggotaan suatu himpunan dilambangkan dengan tanda elemen seperti huruf E. Ya, sedangkan bukan keanggotaan suatu himpunan dilambangkan dengan huruf E-nya tadi dicoret. Nah, oke, perhatikan yuk di sini. P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 30. Tentu kamu harus tahu bilangan prima yang kurang dari 30 apa saja. Ya, maka kita isi nih. Ya, oke. Jawabannya 1 bukan anggota P, betul. 2 anggota P, 9 bukan anggota P, 17 anggota P, 20 bukan anggota P, 21 bukan anggota P, dan 23 anggota P. Kok begitu? Tentu kalian tahu bilangan prima kurang dari 30 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, kemudian 17, 19, 23, kemudian berapa lagi? 25 ya bukan? Bukan. 27 bukan. Baru terakhir 29. Makanya di sini 1 bukan bilangan prima. 9 juga bukan bilangan prima. 20 bukan bilangan prima. 21 juga bukan bilangan prima. Baik, lanjut. Banyak suatu himpunan.
Apabila A adalah suatu himpunan, maka banyak himpunan A ditulis dengan notasi NA. Dalam hal ini, NA disebut bilangan kardinal dari A. Himpunan dengan banyak anggota beringga disebut himpunan beringga, sedangkan himpunan dengan banyak anggota tidak beringga disebut himpunan tak berhingga. Contoh soal, P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, 7. Banyak anggota himpunan P adalah 4, maka kita tulis NP sama dengan 4. Nah, karena ini ada batasannya, maka P termasuk himpunan berhingga. Kita lihat contoh kedua, Q. Q adalah himpunan bilangan asli. Bilangan asli ketika kalian tuliskan, berarti Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Maka ditulis titik, titik, titik. Maka ini tak terbatas, banyak sekali. Nah, tak berhingga. Nah, maka himpunan Q adalah tidak berhingga. Ditulis NQ tak terhingga di sini ya. Oke, baik. Lambang himpunan dan menyatakan himpunan. Ketentuannya. Pertama, untuk nama himpunan harus kita gunakan huruf kapital atau huruf besar. Misal A, B, C, D, dan sebagainya. Kemudian, untuk penulisan himpunan dibatasi oleh kurung kurawal. Ya. Kemudian, untuk memisahkan anggota yang satu dengan yang lain digunakan tanda koma seperti ini contoh. Nah, perhatikan nih contohnya. Ya, huruf himpunan ini hurufnya besar. Kemudian sama dengan ada kurung kurawal. Ya. Kemudian untuk anggota-anggota berarti ada tanda koma. Ya. Baik. Menyatakan himpunan ada 3. Yang pertama, dengan kata-kata. Nah, mana yang dengan kata-kata? Ya, himpunan A ini dengan kata-kata. Nih, kata-kata bilangan asli kurang dari 10. Kemudian yang kedua, dengan mendaftar anggotanya. Nah, yang ke B, himpunan B ini adalah mendaftar. Apa anggotanya? A, I, U, E, O. Ya, contohnya ya. Dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, contohnya, ini notasinya namanya notasi. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Contoh soal, nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata. Nah, kita dengan kata-kata. A, himpunan A adalah Asia, Afrika, Amerika, Australia. Maka bisa kita tuliskan jawabannya. A adalah kumpulan negara diawali dengan huruf A. Gitu ya. B adalah kumpulan bilangan asli kurang dari 9. C adalah himpunan bilangan prima lebih dari 2 dan kurang dari 20. Contoh soal kedua, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Nih, perhatikan. Kalau kita baca, himpunan P adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 2 dan X kurang dari 20 untuk X adalah bilangan prima. Maka dengan mendaftar anggotanya apa saja bilangan prima ya antara 2 sampai 20 ini? Berarti ada 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Oke. Q adalah himpunan huruf hidup atau huruf vokal. Maka kita tulis anggotanya ada A, I, U, E, O. Oke. Contoh berikutnya, nyatakan himpunan berikut dengan notasi. Nah, biasanya kalau dengan notasi ini kalian agak kebingungan. Nah, sebenarnya mudah. Januari, Juli, Juni. Oh, C, C, C diawali. Berarti ketika kita tuliskan R sama dengan X sedemikian sehingga X adalah anggota nama bulan diawali huruf C. Nah, 2, 4, 6, 8. Berarti kita bisa tulis S sama dengan kurung kurawal ya. X sedemikian sehingga X kurang dari 10 untuk X anggota bilangan genap. T, perhatikan di sini. Ya, bilangannya ya. Berarti T sama dengan X sedemikian sehingga ini ada min 3 kan? Kita tulis min 3. Nah, ini kasih kurang dari sama dengan nih. X. Nah, karena ini batasnya sampai 15. Nah, ini kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya ya. Nah, X adalah anggota bilangan bulat. Nah, perhatikan yang di sini hati-hati. Nah,
kita bisa tulis berbeda di situ. Nah, ini kan asli kurang dari 7. Nah, bisa kita tulis di sini ya. Oke, baik. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Contoh, tentukan himpunan semesta dari A, 2, 4, 6, 8. Semestanya apa ya? Nah, banyak sekali semestanya. Bisa bilangan cacah, bilangan asli, bilangan bulat, bilangan genap. Kemudian contoh yang kedua, tentukan semesta dari kambing, rusa, kerbau, sapi. Nah, oke, bisa hewan berkaki 4, hewan menyusui, hewan pemakan rumput, hewan mamalia. Baik, lanjutnya himpunan kosong dan himpunan bagian. Himpunan kosong, apa itu himpunan kosong? Adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Lambang himpunan kosong adalah 0 dicoret atau kurung kurawal tidak ada anggotanya. Ya. Contoh, himpunan bilangan asli kurang dari 1, jelas-jelas nggak ada. Himpunan nama hari diawali dengan huruf B, jelas tidak ada. Himpunan siswa kelas 7 yang berusia 5 tahun, tidak mungkin, nggak ada ya. Oke. Sekarang himpunan bagian. Himpunan bagian lambangnya seperti huruf C. Ya, himpunan bagian. Himpunan bagian dikatakan himpunan bagian dari himpunan P dikatakan himpunan bagian dari Q jika setiap himpunan P juga menjadi anggota himpunan Q. Maka kita notasikan P himpunan bagian Q. Nah, himpunan P dikatakan bukan himpunan bagian dari Q jika ada anggota himpunan P yang bukan anggota himpunan Q. Maka notasinya P bukan himpunan bagian Q. Ya, kalau ada anggota yang tidak di Q, di P gitu ya, berarti di situ ya. Oke, lanjut contoh. P sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Q adalah 3, 5, 7, 11, 13. Nah, mana yang lebih ke anggotanya nih yang masuk? Oh, 3, 5, 7, 11, 13 ada di dalam P semua nih di sini. Berarti kita tulisannya Q himpunan bagian P. Boleh nggak kita tulis P himpunan bagian Q? Nggak boleh, karena K1 tidak ada di Q. Nah, paham ya? K9 tidak ada di Q. Nah, oke. Lanjut. Menentukan banyak himpunan bagian. Jika banyak anggota himpunan A adalah N dan banyak himpunan bagian dari A adalah N besar, maka N besar adalah 2 pangkat N. Perhatikan contoh berikut. Himpunan A, banyak anggotanya adalah 1. Maka banyaknya himpunan bagian adalah 2. Dari mana itu? Yaitu himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dan himpunan yang mempunyai 1 anggota yaitu A. Jadi diingat-ingat ya anak-anakku bahwa himpunan kosong itu selalu menjadi himpunan bagian dari suatu himpunan. Contoh berikutnya, jika himpunannya adalah A, B. Berapa banyak anggotanya? 2. Maka himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Himpunan yang mempunyai 1 anggota A, B, dan himpunan yang mempunyai 2 anggota A, B. Jadi jumlah semuanya banyaknya himpunan bagian itu ada 4. Dan contoh berikutnya yang 3 anggota dan seterusnya sehingga didapatkan rumus 2 pangkat N. Nah, nanti bisa diselesaikan juga dengan segitiga Pascal. Nah, tentukan banyak himpunan bagian dari P, A, I, U, E, O. Maka jawabannya adalah, nah karena NP-nya adalah 5, A, I, U, E, O ada 5, maka banyak himpunan bagian dari P adalah N sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Bagaimana dengan B? Q sama dengan X sedemikian sehingga X kurang dari 5 untuk X anggota bilangan asli. Maka kita harus tahu dulu P untuk Q, himpunan Q ini anggotanya apa saja. Nah, kalian harus tahu, oh anggotanya bilangan asli itu mulai 1. Karena kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4. Maka NQ sama dengan 4. Jadi, banyak himpunan bagian dari Q sama dengan N sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16. Baik, selanjutnya menentukan banyak himpunan bagian yang beranggotakan N. Nah, kita bisa gunakan
segitiga Paskal. Bagaimana membuat segitiga Paskal? Gampang. Yang paling kiri dan kanan itu adalah angka 1 semua. Nah, dari atas adalah 1. Kemudian diapit satu-satu. Nah, kemudian di bawahnya kita jumlahkan. 1 tambah 1, 2. Nah, kemudian jumlahkan. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Kemudian di bawahnya lagi 1. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Nah, kemudian satu lagi. Dan seterusnya. Nah, bisa ya semuanya ya? Oke. Contoh, jika A adalah anggota yang himpunan A itu anggotanya adalah A, I, U, E, O, maka banyak himpunan bagian dari A yang beranggotakan 3 adalah 10. Kenapa kok 10? Nah, kita lihat. Nih, anggotanya berapa? Jumlah anggotanya ada 5. Maka yang kita sorot adalah yang 5. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, kenapa kok jawabannya 10? Perhatikan baik-baik. Di sini. Ini adalah yang 0. Yang beranggotakan kosong. Beranggotakan kosong. Ya, himpunan kosong. Kemudian beranggotakan 1 ada 5. Beranggotakan 2 ada 10. Beranggotakan 3 ada 10. Beranggotakan 4 ada 5. Beranggotakan 5 ada 1. Baik. Terima kasih. Oke. Semoga kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.